Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Samsul Hadi dengan NPM 2478 2131 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet 4A. Jadi di sini saya akan membuat hands-on terkait lab di chapter 2 pada Red Hat ya, yaitu tentang Managing Application Projects in Multi-Tenant Cloud. Jadi di sini kita itu akan mengelola suatu project pada server itu kan, yaitu dengan tujuan pertama itu ada create and delete a project, artinya kita akan membuat dan menghapus sebuah project, membuat, menghapus dan menambahkan user pada sebuah project, dan juga set project quotes atau melakukan modify setting ya pada project quotes-nya, kuotanya gitu. Nah, di awal pada Red Hat itu kita harus dimulai dengan lab project review start. Artinya si server itu mengetahui bahwa kita akan memulai sebuah project dan dia menyiapkan apa-apa ya yang dibutuhkan oleh si apa yang dibutuhkan kita gitu untuk melakukan sebuah project. Nah, ini bisa kita copy. Nah, labnya ada di sini ya. Sebelum itu kita starting dulu. Cuman ini kan sudah start, jadi tinggal open console di sini. Tinggal, nah ini ke active, kita ke terminal. Nah, di sini langsung kita taruh aja. Oh, salah. Sebentar. Mungkin bisa kita clear dulu. Oh, sorry. Kita buka terminalnya ini. Hmm. Oh, iya ya. Oke. Nah, di sini kan dia membuat sebuah domain yang bernama Microbe, terus membuat admin user dengan operator 1. Di sini ada ensure end-nya ya, environment file access-nya, yaitu ada di user manufacturing.rc. Nah, nanti kita akan masuk ke sini ya, ke sini. Di sini kan kita masuk ke source ini. Source user. Nah, kita sudah masuk ke di sini. Lalu setelah itu kita akan mulai membuat ya, create ya. Create the manufacturing project with the OpenStack project create commit. Jadi kita akan membuat sebuah project dengan nama manufacturing yang berdomain micro. Jadi kita buat OpenStack, bisa OpenStack project create min domain Microsoft manufacturing. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat ya, karena sudah keluar request ID-nya domain micro. Coba kita cek lagi OpenStack project create. Oh, salah. Di sini tidak perlu ada spasi. Domain
Hmm, bentar, open start project, create the create open start project, create min domain. Coba kita cek ya, open start project checklist. The request how have the request authentication HTTP. Hmm, coba kita clear dulu. Clear. Oh, salah. Kita salah masuk. Kita harusnya masuk ke operator search ini ya. Jadi kita akan masuk ke sini. Nggak bisa. Masuk ke operator. Oke. Baru kita jalanin yang ini. Nah, ini sudah. Lalu setelah itu kita kan sudah membuat satu projectnya. Nah, di sini create the as project with the parents project set to manufacturing. Jadi kita membuat project di dalam project gitu. Ibaratnya ini project utama. Nah, ini adalah project yang berada di dalam project project itu. Ini bisa kita copy di sini. Nah, ini kan berantakan ya. Ini pasti nggak bakal bisa ini. Hmm. Jadi caranya kita encrypt terus min domain oh min ya parent during age. Nah, ini sudah ada nih ya, nih sudah. Lalu kita buat juga dua ya, jadi ada age dan ada west. Oke, kita buat untuk scriptnya masih sama, tapi perubahan nama di akhir, perubahan nama project itu ada west dan juga age. Nah, ini sudah selesai ya. Ini ada paste dan di sini ada edge. Kalau kita misalnya mau cek, bisa menggunakan open stack project list. Harusnya terlihat ya. Nah, di sini ada manufacturing, ada waste dan juga ada edge. Oke. Jadi terus setelah itu create the user with the micro domain. Jadi kita akan membuat user ya dengan nama user pada domainnya, domain micro di project induk ya atau di project utama yaitu manufacturing dengan password Red Hat. Nah, ini untuk scriptnya. Nah, panjang ya. Kita, hmm, kita coba ketik aja ya. Open stack user create min domain min min project
domain Mycroft min terus kalau nggak salah projectnya kita ada project manufacturing, lalu domainnya domain Mycroft, lalu user password ya, sorry, kita kasih passwordnya Red Hat, lalu di sini dengan user. Oke, di sini sudah selesai ya. Udah berhasil. Namenya user. Jadi setelah itu kita lanjut untuk menentukan role ya, edit role yang seperti tujuan di atas, yaitu add the user to a project ya. Jadi kita meng-add dan juga memberikan role pada user. Itu dia bisa sebagai member dan juga bisa sebagai admin untuk project manufacturing gitu. Ini buat add role win user win domain Mycroft ya, jadi user di domain Mycroft yaitu dipanggil lagi si user di dalam project win domain Mycroft. Dia berstatus atau mempunyai role sebagai member ya. Open stack role add kalau nggak salah ya, role add ini user ini my user ini project in domain Mycroft min project manufacturing. Di dalam project ini dia berstatus sebagai member. Oke, berarti nggak ada kesalahan ya, karena kalau misalnya memang ada kesalahan dia biasanya menunjukkan output ataupun error gitu ya. Lalu setelah itu kita tentukan untuk admin role-nya, role adminnya juga gitu ya. Si user ini pada project untuk perintahnya masih sama, cuman di akhir kita lihat lagi di akhir kita kasih admin. Nah, kalau sudah kita bisa cek ya dengan open stack role list. Nah, di sini ada member dan juga ada admin yang telah kita buat ya. Setelah itu di sini as user verify the existing quotes on edge. Jadi kita membatasi ya, atau memverifikasi quote atau kuota yang ada di project Edge ini, dan and the reset the amount of RAM available. Jadi kita membatasi RAM-nya itu sekitar 40.000 MIB ya, dan the number of cores dan CPU ya,
membatasi CPU menjadi 10 ya, 10 prosesor ya, 10 CPU. Lalu verify the existing codes on West ya, kita memverifikasi juga di project West ya, atau ya anak dari project manufacturing ya. Dan juga membatasi untuk 10 number 10 ini apa namanya? Hari ini kayaknya ke zoom ini. Nah, 10 instance ya atau VM dan juga 16 untuk prosesornya. Nah, sebelum itulah kita akan masuk ke credential file ya, di mana di user manufacturing ya, kita akan masuk ke dalamnya. Oke, kita masuk ke dalam. Lalu di dalam kita akan mengecek ya, mengecek kan, verify gitu kan, mengecek dulu untuk apa tadi namanya kuotanya gitu. Jadi ada berapa gitu kan di ads ini. Nah, open stack, open stack, quote show, quote, open stack, kuota ya, bukan kuota, kuota show, min c, min c pertama itu kalau nggak salah course ya, ada spasi nggak ya? Oh ada, min c ram, min c instances. Kita akan cek di ads ya. Coba code list set also kota, oh salah. Nah, ini kalau misalnya ada salah tipe ketik, si CLI-nya ngasih tahu gitu kan, maksudnya apa gitu. Kuota. Nah, ini jadi ini hasil dari show, kita bisa melihat ada 20 cores ya atau prosesor, terus ada 10 VM dan RAM-nya itu di angka 51.200. Nah, di sini kita akan modify the code for the S project to set the cores jadi 10 ya, prosesornya menjadi 10, lalu untuk RAM-nya itu jadi 40.000. Nah, ya kota set ini buat comment lainnya ya, cores and RAM. Jadi kita cuman setting buat cores sama RAM-nya. Jadi kita masuk ke open stack quote kota set min cores menjadi 10 dan RAM menjadi 40.000. Oh, salah. Kita harusnya menetapkan di sini ads. Nah, kalau udah kita bisa show lagi ya. Kita bisa show lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Kita tadi merubah di core sama di RAM-nya. Di sini sudah berubah. Lalu kita juga akan mengecek ya, mengecek di bagian west ya. Selain edge kan ada west juga. Kita akan melakukan pengecekan di bagian itu dengan perintah yang sama yaitu show. Jadi di sini tinggal ganti aja.
Nah, ini ya, apa namanya, hasilnya seperti yang ads pada awal tadi. Dan di sini untuk modify-nya yaitu buat menjadi 16 cores ya, atau 16 CPU, dan juga 10 instance atau VM ya. Nah, di sini yang dirubah itu cuman core sama instance, tidak merubah RAM. Berarti bagian ini kita rubah. Ini jadi course-nya jadi 16. Lalu untuk instance-nya menjadi 10. Terus kita cek lagi ya, kita show. Nah, ini sudah berubah ya di sini ya. Lalu setelah itu nah di sini ada catatan, ataupun di sini ada pengelolaan tidak melalui CLI tetapi melalui dashboard ya, atau melalui interface ya di workstation-nya, yaitu di sini kita akan buka browser ya. Nah, sebelum itu kita salin dulu yang ada di sini. Ini adalah satu URL di mana dia akan menggunakan login domainnya Microsoft, untuk namanya itu user dan passwordnya itu Red Hat. Jadi kita ke activity, kita masuk ke Firefox. Nah, di sini, nah ini udah ini kayaknya. Kita paste. Kayaknya emang halamannya ini. Nah, bener kan? Nah, jadi di sini memang sudah menggunakan Microsoft ya. Masih jadi Microsoft. Lalu ininya user, dan untuk adminnya, untuk ininya itu yaitu Red Hat. Enter. Nah, di sini kita akan membuat suatu apa ya, navigation to identity user and the click create user. Kita membuat user berarti ya, enter user 2. Jadi dengan user namanya yaitu user 2, user 2, dengan passwordnya Red Hat ya, konfirmasinya juga ya Red Hat. Dan untuk select West from primary project list ya, jadi dia ditempatkan di project West. Nah, untuk role-nya itu dia sebagai admin. Kita coba identity, masuk ke user. Nah, di sini kan belum ada ya, kita buat, kita create. Ini tadi namanya itu user 2, user 2. Deskripsinya kita kasih strip aja. Emailnya mungkin saya akan coba isi email apa ya, emailnya kita stripkan aja. Lalu untuk passwordnya, karena tadi diperintah tidak ada masukkan email ya, untuk passwordnya berarti kita masukkan Red Hat. Untuk konfirmasi passwordnya berarti Red. Di sini saat projectnya itu dia ditempatkan di West, dan dia role-nya sebagai admin. Oke, kita create user. Oh, email ternyata harus isi ya emailnya, berarti kita isi Samsuladi 1225. Nah, di sini
sudah ada ya ini. Lalu kita masuk ke sini, log out the dashboard and the user to Microsoft domain name method. Oke, sudah. Kita akan keluar dari menu itu, lalu ke identity, ke project, select modify quotes, di mana kita akan melakukan modifikasi pada kuota ya, pada quotes yang ada di project, yaitu di action, select the computer kategori the enter 5 for intercept. Jadi di project quotes ini kita melakukan modifikasi quote yang tadinya pada komputer ya, yaitu merubah intensnya atau VM-nya. Jadi kita ke menu project, lalu di bagian quest ya kita modify, salah, kita komputer. Nah, di sini untuk insennya kita rubah menjadi 5. Oke, kita scroll ke bawah, kita save. Sini sudah selesai ya. Nah, ini kita akan coba verifikasi ataupun coba untuk menilai apakah untuk praktikum ini ya, untuk lab ini sudah sesuai ketentuan yang ada di tugas gitu ya, di lab itu. Kita coba jalankan ya untuk reviewnya bagaimana. Jika ada pilot berarti ada konfigurasi ya atau pengelolaan yang salah dari project ini. Oke, semua berhasil ya, tidak ada yang pilot. Artinya kita bisa langsung menjalankan untuk eh, command line yang terakhir, yaitu untuk finish, di mana si server itu akan menyatakan bahwa ini sudah selesai dan dia akan membersihkan project-project yang sudah selesai tersebut gitu dan siap untuk dipakai kembali. Nah, kita bersihkan ya, artinya kita finish. Nah, cleaning, nah dia kan melakukan delete ya, delete user. Nah, ini kan yang udah kita buat tadi gitu kan. Nah, dia akan menghapusnya kembali gitu. Nah, oke. Nah, ini nanti kita bisa langsung uh, di close ya. Sudah sampai sini. Berarti ini sudah selesai. Kita bisa close tab ya. Dan kita bisa stop untuk servernya ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.